Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. إخوة الإسلام والإيمان رحمني ورحمكم الله تعالى. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita di atas Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang siap patuh tunduk atas aturan-aturannya. Dan mestinya kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan kita di atas Islam sebagai hidayah, panduan, tuntunan yang mengarahkan kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sejatinya itu bermanfaat, kembali manfaatnya untuk diri kita masing-masing. Sehingga Allah ta'ala berikan kita kesempatan untuk belajar, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama membaca menelaah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga betapapun kesibukan kita, bagaimanapun keadaan kita, semoga yang namanya menuntut ilmu adalah prioritas dalam hidup kita. Banyak orang yang setelah sakit justru ketika itulah dia ingin belajar. Banyak orang yang ketika sibuk baru teringat bahwa dia ingin belajar. Tapi apalah daya, terhalang oleh kesibukan dan as-sihhat wal faragh, dua nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia, dilalaikan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Dua nikmat inilah wasilah sebab yang Allah jadikan kita berada dalam majlis ilmu. Semoga kita memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian semoga Allah ta'ala sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Mujmal Usuli Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yakni prinsip-prinsip aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke dalam poin yang ke-6, masih dalam bab Tauhidul Iradi Talabi, tauhid dalam keinginan dan harapan, dalam niat dan tujuan. Poin yang ke-6, يعني تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر wa imma dalalun bihasabi darajatih. Membagi agama, taqsim, yakni membagi-bagi, memisahkan. Ila haqiqatin, kepada hakikat, kepada bagian atau kelompok atau kategori hakikat. Yatamayyazu bihal khasah, di mana perkara ini hanya dimiliki oleh orang-orang khusus saja. Ini bagian pertama. Wa syari'atin, dan bagian kedua adalah syariat. Ada hakikat atau hakikat
kemudian syariat. Di mana syariat talzamul 'amata dunal khassah. Yang namanya syariat dalam bagian ini kata mereka yaitu untuk orang-orang awam, bukan untuk orang-orang khusus. Wa faslus siyasah, begitu pula perkara yang lainnya, memisahkan politik, memisahkan strategi atau hal-hal yang berbau tentang penguasaan sebuah wilayah, negara dan seterusnya. Au ghairiha anid din, memisahkan perkara politik atau yang semisal dengannya dari agama, batilun, maka perkara ini adalah kebatilan. Bal kullu ma khalafa asy-syari'ata min haqiqatin aw siyasatin aw ghairiha. Akan tetapi segala apapun yang menyelisihi syariat, baik berupa hakikat yang disebut orang sebagai hakikat, atau siasah atau politik, atau yang selainnya, segala yang menyelisihi syariat atau bertolak belakang dengan syariat, fahuwa imma kufrun, dia bisa jadi jatuh ke dalam kekufuran, wa imma dhalalun, atau minimal masuk ke dalam kesesatan, bihasabi darajatihi, sesuai dengan derajat kesesatan tersebut. Baik. Kita akan membahas pembahasan yang lebih populer di masyarakat kita. Ada yang membagi-bagi agama kepada syariat atau hakikat, atau sebutan yang lainnya ada yang membagi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini bagian-bagian yang tentunya pembagian ini kita kenal muncul dari kalangan sufi, muncul dari orang-orang yang bertasawuf, sebagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi dalam sebuah kitab dari Syekh Abdurrahman Al-Wakil, Hadhihi Hiyasus Sufiyah, judul kitabnya, beliau menyebutkan perkataan Imam Ibnul Jauzi, begitu juga perkataan ini terdapat dalam kitab Ibnul Jauzi sendiri, yaitu Talbis Iblis. Wa qad farraqa katsirun minas sufiyyati baina asy-syari'ati wal haqiqah. Wa hadha jahlun min qailihi li anna asy-syari'ata kullaha haqa'iq. Dan benar-benar orang atau kebanyakan dari kaum sufi membagi, memisahkan agama ini baina syariah wal haqiqah, antara syariat dan hakikat. Wa hadza jahlun, ini adalah kejahilan, kebodohan, min qailihi, dari yang mengucapkannya. Lianna syari'ata kullaha haqiqah, karena syariat itu seluruhnya adalah hakikat, adalah kebenaran, adalah yang hak. Ya. Jadi mestinya tidak dipisah, karena syariat itu adalah hakikat. Tetapi orang-orang sufi mengatakan kalau perkara hakikat itu khusus untuk orang-orang tertentu, dan syariat itu umum, orang awam. Nah, apa yang dimaksud dengan syariat oleh kaum sufi ini? Yaitu apa saja yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipakai, yang diamalkan tanpa mentakwil. Kita ulangi, apa saja yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan tanpa mentakwilnya. Nah, jadi dipahami secara teks Al-Quran atau hadis. Ini syariat. Sehingga mereka membahasakan syariat itu dengan nama lain sebagai ilmu zahir, ilmu yang tampak, ilmu yang kelihatan, ibarat kulit. Kau kulit-kulit kaji kau curang.
Nah, jadi mereka menganggap syariat itu hanya kulit luarnya, bagian yang zahir, yang tampak. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut orang sufi ini sebatas syariat. Dan perkara ini untuk orang awam. Jadi Al-Quran itu untuk orang awam. Hadis-hadis itu untuk orang awam. Ini kata orang sufi. Sehingga mereka bahkan mengkelompokkan para sahabat. Al-Imam dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4, mereka kategorikan ini ulama syariat. Jadi para sahabat itu dianggap sebatas ulama syariat. Begitu pula kajian-kajian fikih, kajian syariat. Sehingga mereka ingin menembus bagaimana bisa masuk ke dalam sebuah inti, bagaimana bisa menguasai agama ini tanpa kulitnya tapi bisa masuk ke dalam inti. Sehingga dalam pepatah mereka sering mengatakan untuk mencapai sebuah inti harus memecahkan kulit. Sampai ke inceknya, pecahkan dulu kulit luar. Lil wusul ilal lubab kasrul qusur. Untuk sampai kepada intinya, maka kulit luar harus dikupas, dirobek, dihancurkan. Sehingga mereka hilangkan syariat, mereka hancurkan syariat, ditinggalkan supaya bisa masuk kepada inti. Ini persoalannya. Sehingga apa yang mereka sebut dengan inti atau yang disebut dengan hakikat, yaitu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat bisikan-bisikan, lewat mimpi-mimpi. Sehingga ayat-ayat atau hadis-hadis yang ada itu mesti ditakwil, mesti dirubah maknanya supaya sesuai dengan apa yang muncul lewat mimpi, dipahami sebagaimana yang didapati dalam mimpi guru-guru mereka. Inilah intinya. Maka tak jarang kita melihat orang-orang sufi, ya, mereka jarang sekali menghafal Al-Quran, jarang. Baru sekarang-sekarang mulai. Ada yang ya, bertahun-tahun basulua, suruh baca Al-Quran, mana hafalannya? Jangankan hafalan, bacaan saja, subhanallah. Ya, bahkan sampai bahan ejekan sedunia. Tokoh sufi besar di dunia, ya, sudah level internasional, yang dia gelari dirinya dengan seorang habib, direkam bacaan Al-Fatihahnya oleh orang. Subhanallah, hancur. Karena menurut orang sufi, bacaan Al-Quran itu kulik-kulik saja. Dan itu yang dimaksud, dan itu yang diinginkan. Maka bagi mereka, bahkan perkara-perkara syariat ini mesti disingkirkan kalau ingin dapat kedudukan khusus di sisi Allah. Itulah di antara sebab mereka tidak sholat. Karena sholat itu syariat. Kan dia diajarkan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Di mana sebelumnya disuruh oleh Allah, aqimus shalah. Dalam ayat yang lain, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah,
Jadi selama itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, itu syariat kulit. Lalu apa intinya? Maka mereka palingkan. Mereka berdalih, bukan berdalil ya, walaupun disebut dengan Al-Quran, tapi berdalih dengan ayat aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini inti kata mereka. Jadi inti dari salat itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, buang kulit tadi, ambil inti. Cukup dengan zikir-zikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tercapai tujuan. Tak perlu lagi melakukan perbuatan dalam salat, bacaankah atau gerakan. Subhanallah. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain seperti puasa. Inti dari puasa itu bukan menahan haus dan lapar. Intinya adalah la'allakum tattaqun. Hanya sebagai tujuan takwa. Kalau saya sudah sangat cinta kepada Allah, haqqul yakin kata mereka, jadi sudah cukup, tidak perlu lagi puasa. Atau yang lain mengatakan inti dari puasa itu adalah menahan hawa nafsu, bersabar. Jadi kalau orang sudah bisa menahan diri, nafsu makan dia tahan, nafsu syahwat dan keluarga dia tahan, bahkan dia sampai tidak menikah selama-lamanya, maka menurutnya itu sudah cukup, tidak lagi perlu berpuasa Ramadan. Subhanallah. Jadi ini perkara titik terang dari apa yang masuk bahkan ke kampung-kampung kita, jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah. Betapa orang-orang di perkampungan tidak mengenal baca tulis ayat Al-Quran. Tak usahlah menulis, bahas, membaca saja. Malah dianggap baca Al-Quran itu kerjaan anak TPA. Karena anak TPA ini awam. Lah khatam Quran, putih kaji, tinggalkan Al-Quran. Ambolah sampai ke inti gitu. Kok kau baca-baca Al-Quran itu nak TPA tuh? Akhirnya lihat betapa orang banyak belajar Al-Quran itu hanya di usia menjelang SMP. Paling lama SMP lah. Itulah dalam baiknya tuh. SD kalau bisa lah khatam. Sudah itu SMP ada muncul-muncul baca Al-Quran. Jangan kabar aja deh, membaca tidak. Apalagi sudah tua, sudah remaja sampai tua, dewasa dan seterusnya, tidak baca Al-Quran, tidak mau memahaminya, tidak mau membaca tafsirnya dan mengkajinya, karena menganggap itu kulit. Cukup kita intinya nih hati enggak dipelok. Jadi merasa hatinya sudah baik. Tidak sholat tapi merasa hati baik. Tidak puasa Ramadan tapi hati merasa baik. Tidak bisa baca Al-Quran tapi hati merasa baik. Subhanallah. Ini ada yang merusak dalam diri kita, jemaah yang kami cintai. Apabila demikian prinsipnya, ada yang rusak. Apakah Nabi SAW tidak lebih baik daripada kita? Apakah Nabi SAW adalah dianggap manusia rendahan, di mana beliau masih sholat, beliau membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran menjelang wafatnya beliau, bahkan sampai urusan bersiwak saja beliau masih teringat di saat beliau sakarat. Ketika itu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha memegang sebuah kayu siwak. Nabi dalam keadaan sakit. Nabi lihat panjang menatap lama ke kayu itu. Aisyah tanyakan,
apakah engkau mau itu ya Rasulullah? Kata Yusuf, iya, kata beliau bersiwak. Seorang nabi yang mulia, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan syariat apapun. Tidak pernah menyepelekan syariat apapun. Lalu ada orang mengaku-ngaku dekat dengan Allah dengan modal kecintaan yang besar kepada Allah. Bahkan sampai ada yang mengaku cintanya itu telah membutakan dirinya. Cintanya itu telah membuat dia gila. Pengakuan dia. Sehingga mereka kenal dengan istilah jazab, majdzub. Ketika akal sudah diambil oleh Allah karena cinta yang besar kepadanya. Subhanallah. Akhirnya menjadi wali. Orang gilo jadi wali. Subhanallah. Dia tidak salat. Nah, ini ya, pondasinya adalah permasalahan kita pada malam hari ini. Tentang anggapan sudah menembus hakikat. Atau yang lain mengatakan sampai ke arah makrifat. Lah putuh makrifatnya. Nah, ini cuma istilah-istilah saja. Intinya sama. Sehingga mereka meremehkan syariat apapun. Tidak akan mau diajak untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk memperbaiki salat, bacaan salat, gerakan-gerakannya, tidak akan mau. Karena menurut mereka itu sudah cukup. Bahkan ada yang sampai bertapa, menyendiri, merasakan dirinya itu ya, masuk dengan fantasi-fantasinya sampai kepada alam ruh. Merasakan dirinya tidak lagi berada di dunia, tapi sudah terbuai masuk ke dalam hal-hal yang katanya tidak pernah dilihat di bumi, alam malaikat, ataupun sampai ada yang mengatakan masuk ke alam barzakh, atau bahkan yang lebih parah lagi mengaku bertemu dengan Allah, Sidratul Muntaha. Subhanallah. Ya. Padahal dia mengingkari Allah di langit, kan? Tapi dia mengaku bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Wal iyadu billah. Jamaah yang kami cintai dan muliakan Allah Taala. Inilah tipu daya iblis. Inilah tipu daya iblis. Ketika seseorang berpaling dari jalan Rasul dan para sahabat. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang berpaling dari jalan Rasul, yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengikuti ajaran selain ajarannya kaum mukminin yang hidup di zaman Rasul. Kaum mukminin adalah para sahabat yang menentang Rasul, lalu berpaling dari jalan para sahabat, keluar dari pemahaman para sahabat. Inilah dia akibatnya. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Kami biarkan dia berpaling. Kama kata hendak adinyo. Kama kata Rasul dia tijutanya. Dibiarkan oleh Allah. Nuwallihi ma tawalla, kamanya niyo. Kami palingkan dia kemana dia mau. Silahkan, silahkan. Pupuhlah. Nah, artinya dibiarkan oleh Allah. Tidak akan diingatkan lagi. Tidak akan dapat peringatan lagi. Bahkan dapat peringatannya lah marah so diri dia paling ateh. Orang kalau lah marah so dia teh, sianan kan bisa menasihatinya oleh. Dia sudah merasa punya hakikat. Kalau kita nasihati dibilang angku kulik-kulik saja, kulik kuaci, subhanallah. Itu jawaban. Sehingga kalau begitu dibiarkan oleh Allah, nuwallihi ma tawalla. Bahkanlah sampai lo ada yang punya gelar doktor, asyalain yang kamu ingatkan.
Walaupun jarang-jarang sebenarnya orang sufi kok suka ilmu, jarang. Tapi lain nanti itu. Ya. Nyalah akrab sufi sudah tamat kuliah atau dakik-dakik ke tamat kuliah baru dakik je sufi. Akhirnya menjadi pembenaran, menjadi tokoh yang diagung-agungkan oleh orang-orang. Kami kaum sufi lailo dan doktornya gitu. Padahal kebanyakan di masyarakat awam, masyarakat umum ya, mereka tidak mau dikatakan awam dan umum ya. Anggaplah mereka mengaku diri mereka khusus tuh. Tapi baca Quran tidak bisa, salat tidak tahu. Subhanallah. Nah inilah tipu daya iblis dari jamaah yang kami muliakan. Karena dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla. Lalu nanti di akhirat baru tahu. Wa nuslihi jahannam. Baru kami lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk jalan kembali. Itulah seburuk-buruk jalan pulang. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah-istilah dalam pembahasan syariat dan hakikat ini. Di antaranya tadi, antara kulit dan isi. Atau ada yang menyebutnya lub dan qusur. Ya, inti atau hakikat itu disebut dengan inti, qusur itu hanyalah sebatas kulit-kulitnya. Ada yang menyebutnya dengan zahir dan batin. Zahirnya dan batin. Kalau Al-Quran itu karajo orang-orang zahir satunya. Anan kami dan batinnya. Yang tersirat di balik yang tersurat kami kuasai itu. Itulah pendekatan lain dari sisi bahasa. Tersirat dan tersurat. Kalau orang-orang memahami tentang Allah Ta'ala, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya, itu sebatas tersurat. Dan kami punya yang tersiratnya, aku dan sulit ditembus, diakal-akali, sehingga ditakwillah, dirubahlah. Apa-apa yang jelas dirubah menjadi yang tidak jelas, menjadi yang samar. Orang-orang yang hatinya berpenyakit, fi qulubihim zaigh, memiliki penyakit dalam hati. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dalam hati mereka ada penyakit, sehingga mereka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat tadi. Ayat-ayat yang menurut mereka tidak bisa diterima dengan zahir, mesti ditakwil, mencari fitnah tadi. Ya, mencari fitnah, kekacauan, bahkan sampai kepada azab. Ini yang dicari. Padahal cukup bagi kita memahami Allah Ta'ala dengan apa yang Ia firmankan, cukup. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita mengimani Allah beristiwa di atas ar, sudah cukup. Kata mereka, enggak, itu zahir. Kalau kami memahami dengan batin, Allah itu tidak di atas langit, tapi Dia di mana-mana. Ada yang lain mengatakan tidak di mana-mana, yang mengatakan di dalam hati manusia, bersatu dengan tubuh, dengan jiwa, ruh manusia. Waliyadzubillah. Ini takwil tadi yang berasal dari hakikat tadi. Waliyadzubillah. Jadi sebutan yang lain sebagai zahir dan batin. Atau sebutan yang lain agama khas dan agama orang mahjub. Kalau agama khas itu hakikat. Kalau orang mahjub itu orang awam, orang yang masih tertutup dia. Alun tabuka kasaf itu dinyolai, itu istilah-istilahnya. Alun tabuka mato batinnya lah. Jadi belum bisa memahami agamaku secara benar, karena belum terbuka mata batin. Gitu. Subhanallah. Beginilah
ketika menyelisih Rasul dan para sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka simpel dalam memahami agama sebagaimana yang dipahami Rasul dan para sahabat. Kita tanyakan, apakah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi agama ini menjadi hakikat dan syariat? Apakah ada di antara para sahabat yang membagi agama ini dari syariat dan hakikat? Dan apakah ada para sahabat satu pun yang mengatakan, kami tak butuh syariat, kami cari hakikat. Kami harus hancurkan kulit untuk menembus isi. Apakah ada? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Selesai. Tidak perlu mencari takwil ke sana dan ke sini, memikirkan sampai gila. Wal'iyadu billah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi contoh-contoh di antara yang apa yang diberikan contohnya para ulama, ya di antaranya kalimat zikir. Kalau orang awam itu ya dia baca la ilaha illallah. Tapi kalau orang khusus, orang yang sudah tembus hakikat, itu cukup dengan Allah, 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 Allah. Atau yang lebih tinggi lagi, hu, hak, hak, hak. Itu zikir orang khusus kata mereka. Subhanallah. Kalau bagi kita kan tanyakan, apakah Rasul dan para sahabatnya pernah zikir seperti itu? Kalau ada, mana dalilnya, mana buktinya, mana atharnya, mana riwayatnya Rasulullah berzikir dengan lafaz Allah, 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 hak, 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 hu, mana? Mereka akan jawab, tak tambah hidangku dah, tak sampai ilmu aku ke situ dah, aku dan inti kaji. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan contoh-contoh yang lain, ya, ini terkadang menempa kaum muslimin kebanyakan yang menganggap kalau kabar raja-raja agama itu tugas santri. Cukupilah santri sana beraja agama. Awak nantu tua pun tidak usah lalai. Ya, itu tidak keraja awak. Wah tidak nak pesantren, jadi tidak usah belajar agama. Ini bagian tadinya. Jadi menganggap dirilah sampai ke hakikatnya. Jadi santri itu orang-orang syariat. Subhanallah. Ya, kaum-kaum yang terpelajar, mereka belajar agama dari mereka di TPA-nya, ya di taman Al-Qur'annya, taman kanak-kanaknya belajar Al-Qur'an, belajar hadis. Itu malah dianggap orang-orang syariat yang mengamalkan billah. Ada lagi orang yang ketika disuruh berjilbab, ini dia. Ketika disuruh berjilbab seorang wanita, dia katakan, dan paralu dia jilbab tu hati. Jadi yang zahir kain dan menutup kepala sampai seluruh tubuh itu kulit. Itu kulit-kulit saja. Ya. Jadi bagi mereka cukup hati yang diberjilbab. Nah ini bagian tadi yang menganggap dia sudah tembus ke dalam hakikat, kemudian menghancurkan, meninggalkan syariat. Dia tinggalkan syariat jilbab, menganggap itu bukan awak, itu bukan awak, itu bukan saya. Bagi saya cukup hati ini baik. Aku nanya orang-orang berjilbab tu banyak lo para ngeburuknya, biarlah tidak berjilbab, yang penting hati baik. Ini subhat. Ini subhat masuk di antara ranah-ranah yang kita bahas. Apa dalih mereka jemaah yang kemuliaan? Kenapa ada orang-orang yang membagi agama menjadi syariat dan hakikat ini? Di antara keterangan-keterangan yang ada, ya,
Mereka berdalih dengan kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa dan Khadir. Lihat kata mereka, ketika Nabi Musa membawa syariat, itu tidak diamalkan oleh Nabi Khadir. Berarti Nabi Musa punya syariat, Nabi Khadir punya hakikat. Sebatas itu dia menyimpulkan. Jadi dia menganggap seperti sekarang, yang dibawa Nabi Muhammad hari ini itu syariat, oh dia Nabi Khidir gitu. Subhanallah. Ya, padahal Nabi Khidir pun membawa syariat yang berbeda dengan syariat Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk kaumnya, Nabi Khidir pun diutus untuk kaumnya. Maka Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dikhususkan dakwah untuk kaum masing-masing. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, bu'ithtu ilan nasi kafah, untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Ini kekhususan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dibawa oleh Nabi Musa itu syariat, dan itulah hakikat dia sendiri. Dia tidak dipisah. Syariat beliau hakikatnya itu. Di mana juga syariat Nabi Khidir, itulah hakikatnya beliau. Itulah inti dakwah beliau yang tidak perlu dibagi-bagi. Nah, ini dalih mereka. Begitu juga di antara mereka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi dengan pemahaman yang rancu keliru. Di antaranya yang sering dibawakan oleh orang-orang sufi dalam surat Al-Hijr ayat 99 ayat terakhir ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Maka mereka menyebut dengan haqqul yaqin. Nah, itu istilah kaum sufi, haqqul yaqin, untuk membenarkan hakikat mereka. Jadi kalau sudah sampai kepada haqqul yaqin, kepada hakikat, tidak perlu lagi ibadah. Karena Allah suruh tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai datang al-yaqin, kata mereka. Waliyadzubillah. Nah, padahal ya, yang dikatakan al-yaqin di situ adalah kematian. Sebagaimana ditafsirkan para ulama, bahkan diuriatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaqin huwal maut. Buktinya apa? Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mudaththir 42-47. Ma salakakum fi saqar. Wahai penghuni neraka saqar. Ya, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami dulu tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, kami pun tidak pernah memberi makan anak orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dulu suka dalam pembicaraan-pembicaraan yang merusak. Kami masuk ke dalam pembicaraan yang buruk. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu pun kami ketika di dunia mendustai hari kiamat, tidak beriman dengan hari kiamat. Hatta atanal yaqin, sampai al-yaqin itu datang kepada kami. Ya, ini sampai mati. Ya. Apakah mereka ya, diazab ya, sementara mereka sudah didatangi oleh hakikat gitu, oleh syariat, bukan syariat, oleh hakikat, hakul yakin. Enggak, justru karena mereka didatangi oleh al-yaqin, mereka mati, masuk ke dalam neraka saqar. Ini sebagai dalil bahwa al-yaqin di situ adalah al-maut. Kami dahulu tidak salat, kami tidak memberi makan orang miskin, kami suka pembicaraan yang buruk, kami mendustakan hari kiamat, sampai mati kami lakukan itu, maka kami masuk neraka. Itu ayatnya. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang al-yaqin, yakni beribadah kepada Allah sampai mati. Sebagaimana itu diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang lurus dalam akidah dan manhaj mereka. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau agama ini dipisah-pisahkan tadi, maka ini sebuah kedustaan.
atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah taala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah katakan hudal linnas, petunjuk oleh seluruh manusia, bukan hudal lil awam, bukan, tapi hudal linnas, seluruh manusia. Kalau ada yang mengatakan oh itu terbagi hakikat dan syariat, berarti menyelisih. Begitu pula itu kedustaan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada agama terbagi menjadi syariat dan hakikat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan itu, berarti orang itu menganggap Nabi telah menyembunyikan ilmu. Ini tuduhan dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia katakan kebenaran itu adalah pada hakikat bukan pada syariat, kenapa tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti orang itu menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ilmu. Padahal menyembunyikan ilmu ketika dia dibutuhkan itu sebuah dosa besar. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin min nar. Siapa yang ditanya, yang dibutuhkan ilmu darinya, lalu dia menyembunyikannya, tidak mau memberitahunya, maka nanti di hari kiamat Allah akan mencambuknya dari cambuk neraka. Apakah orang ini menuduh Nabi SAW melakukan dosa demikian? Kalaulah persoalan syariat dan hakikat ini terbagi-bagi seperti tadi, ada dalam agama, tak akan mungkin disembunyikan Nabi SAW. Jadi ini hanya sebatas dugaan, angan-angan orang untuk keluar dari syariat saja. Bagaimana dia supaya tidak sholat tapi tetap dianggap orang benar? Bahkan lebih hebat lagi gitu. Tidak pernah terlihat mukanya dalam sholat Jumat. Nah, dia punya alasan. Oh saya sudah sampai tembus kepada hakikat, tidak perlu. Oh saya kalau sholat Jumat itu langsung ke Makkah. Ya, tiap kali Jumat di Makkah, luar biasa. Ya, padahal Makkah belum salat Jumat. Ya, subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kesempurnaan yang tidak dipisah-pisah tadi, tidak dibagi-bagi pada orang-orang yang khusus, orang-orang yang umum dan seterusnya. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, kita lanjutkan masih dalam poin yang sama tapi pembahasannya mirip, ya agak sedikit berbeda tetapi yakni wa faslu siyasah wa aw ghairiha 'anid din batil. Begitu juga di samping ada yang memisahkan perkara syariat dengan hakikat, ada juga yang memisahkan urusan siasah, urusan politik dari urusan agama. Maka ini kebatilan. Nah, persoalan siasah atau politik itu juga bagian dari ajaran agama Islam. Namun caranya tidak seperti hari ini. Yang dikatakan siasah, politik, itu sebuah metode, cara untuk menguasai sebuah wilayah tertentu, untuk memimpinnya, menjalankan tatanan kemasyarakatan dengan aturan-aturan yang ada, yang berlaku sesuai syariat Allah Ta'ala. Nah ini siasah sebenarnya. Ya. Jadi tidak benar bahwa Islam itu anti politik, tidak. Akan tetapi Islam anti dengan politik yang batil, itu jelas. Islam anti dengan politik yang batil. Nah, jadi politik hari ini yang berlaku negara kita, ya, tentang demokrasi, ini bukan dari Islam, di mana rakyat adalah pemimpin, rakyat adalah penentu keputusan, sehingga
Tidak ada artinya pemimpin sama sekali. Ya, pemimpin hanya sebatas tameng saja, sebagai pekerja saja. Ketika punya keputusan, maka keputusannya berhak digugat oleh rakyat dengan cara demonstrasi, kan seperti itu. Maka yang menentukan keputusan kembali kepada suara terbanyak. Nah, ini kekeliruan. Ya. Malah ini bahkan sampai masuk ke dalam lembaga-lembaga, yayasan, sekolah. Giliran disuruh menjadi kepala sekolah, semua menolak. Semua menolak. Jadi pimpinan menolak. Tapi ketika sudah ditunjuk satu orang, lalu berjalan lembaga, selalu dikritik, selalu disalahkan, selalu dikatakan pemimpin goblok. Suara rakyat harus paling didengar. Nah, ini bagian dari demokrasi tadi. Lebih nyaman menjadi rakyat saja, tetapi bersuara gitu, ketimbang memangku jabatan yang berat, yang akhirnya akan dijatuh-jatuhkan juga. Diupayakan untuk dikudeta, dijatuhkan, dicari aibnya, dicari ini. Giliran dia yang naik ke atas, ibarat penonton sepak bola. Lebih pandai lo penonton kadang daripada pemain. Nah, subhanallah. Ini siasah yang batil, metode politik yang batil. Maka di dalam Islam pun dikenal dengan ada istilah siasah politik. Akan tetapi dengan cara-cara yang syar'i. Pengangkatan pemimpin dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i. Ya, bukan dengan mencari suara terbanyak. Begitu juga dalam kepemimpinan, bagaimana seorang imam, seorang pemimpin dihormati, dihargai, dimuliakan, aturannya didengar, walaupun dia tidak boleh zalim, tidak boleh semena-mena kepada rakyat, tetap mengedepankan ada musyawarah, tetapi dia pengambil keputusan di situ, decision maker. Nah, maka lalu bagaimana hari ini kita berpolitik? Ya, hari ini mau tak mau harus ada siasat lain. Sebagaimana Syekh Albani rahimahullah taala beliau katakan, minas siyasatil yaum tarkus siyasah. Bagian dari bentuk berpolitik hari ini adalah dengan cara meninggalkan politik batil itu sendiri. Tidak usah ikut campur ke sana. Tapi ada cara lain bagaimana bisa menguasai negara, ada. Bagaimana agar rakyat ini makmur, sentosa, walaupun kita tidak ikut masuk kubangan politik batil? Jawabannya dalam surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Masya Allah. Allah janji, kata Allah. Allah telah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dua syarat saja. Iman, akidah yang benar, tauhid yang benar. Dan beramal saleh, amal yang sesuai dengan amal Nabi Muhammad SAW. Ittiba'ur Rasul. Tauhid dan ittiba'. Akidah dan ittiba'. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah benar-benar menjadikan mereka pemimpin, khalifah di atas dunia ini, di atas bumi ini. Bukan cuma negara, Pak, tapi untuk seluruh dunia. Dipimpin oleh orang beriman dan beramal saleh. Jadi syaratnya apa? Beriman dan beramal saleh. Nah, kalau syarat ini belum bisa kita penuhi, bagaimana kita akan dipimpin oleh pemimpin yang adil, jemaah yang dimuliakan? Maka sisi politik kita, siasah kita dalam perkara hari ini adalah dengan cara berdakwah, mengajarkan umat
Mulai dari yang terdekat diri kita, keluarga, masyarakat, kerabat-kerabat yang terdekat dengan kita, baru masyarakat, tetangga-tetangga, dan seterusnya. Ajarkan mereka akidah yang benar. Bagaimana mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sini sudah minimal bagian dari mayoritas umat bernegara, la yastakhlifannahum fil ard, kata Allah, jadikan mereka sebagai khalifah di bumi. Allah jadikan mereka pemimpin menguasai dunia. Ini syarat mutlaknya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dengan sebab itu pula lah Allah kuatkan mereka untuk menjalankan agama yang telah diridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah rubah kondisi masyarakat mereka dari ketakutan, kesulitan menjadi amnan, menjadi keamanan. Negara yang makmur, aman, sentosa. Rakyatnya bagaimana? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang kufur setelah itu, mereka itulah orang-orang fasik. Sehingga jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak ikut dalam kubangan politik hari ini, bukan berarti kita mengatakan politik itu bukan dari Islam. Bukan kita katakan politik bukan bagian dari Islam. Tetapi justru kita memilih cara lain agar negeri ini makmur sentosa, yaitu dengan mengajarkan akidah yang benar dan amal yang saleh. Maka seluruh kita mesti punya peranan dalam hal ini, walaupun tidak harus di mimbar, tidak harus di meja kajian, tapi minimal di anak-anak kita dulu, istri kita, keluarga dekat kita. Coba berupaya sungguh-sungguh kita bagaimana akidah ini bisa tertanam kuat dalam keluarga dekat, yang akhirnya inilah menjadi cikal bakal masyarakat yang luas. Kemudian di akhirnya, bal kullu ma khalafa syari'ata min haqiqatin aw siyasatin aw ghairiha fa huwa imma kufrun wa imma dhalalun bihasabi darajatihi. Semua apapun yang menyelisihi syariat, apa saja yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyelisih itu yang mereka katakan, mereka klaim sebagai hakikat, atau mereka klaim ini bagian politik, apapun yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi jatuh ke dalam kekufuran atau jatuh ke dalam kesesatan sesuai dengan derajat kesesatan yang dilakukan. Maka bagaimana mungkin agama ini dipisahkan dari politik atau politik dipisahkan dari agama, padahal Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama ini yang mengatur seluruh sendi kehidupan kita. Bagaimana mungkin urusan bernegara tidak diatur dalam Islam? Diatur. Tayyib, insyaAllah nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail tentang persoalan kepemimpinan, insyaAllah di waktu yang lain. Untuk saat ini kita cukupkan dulu. Kita coba masuk pada pertanyaan. Kalau tak salah waktu itu ada pertanyaan yang belum dijawab. Nah ini kita fokuskan dulu, insyaAllah pertanyaan yang terlewat dulu. Pertama, apakah saat anak tidak bisa meninggalkan anak perempuan di rumah sendirian, ia tidur sementara ia masih balita, kemudian ibunya dan saudara yang lain belum ada di rumah, apakah termasuk dalam uzur syar'i untuk tidak pergi sholat Jumat? Lalu apa saja uzur syar'i untuk tidak hadir dalam sholat Jumat? Barakallahu fiikum. Pertama jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti lihat ya, apa sebab kenapa istrinya atau ibu dari anaknya itu tidak berada di rumah sementara dia harus menunaikan sholat Jumat. Nah, tentu mesti ada strategi juga dari awal. Ya, bagaimana bisa kondisi seperti ini terjadi? Apakah dia sudah melakukan tindakan pencegahan agar dia
agar dia tidak gagal salat ke masjid, salat Jumat. Nah, di sini diukur tadi, fattaqullaha mastata'tum tadi. Ya. Kemudian lihat lagi kondisinya. Apa mungkin balita tadi dibawa ke masjid? Mungkin, tidak ada masalah. Ya, walaupun dia bayi digendong sambil ya salat Jumat. Kalaupun dia masih tidur, tidak ada masalah, insya Allah tetap dibawa digendong. Ini masih bisa. Karena meninggalkan salat Jumat ini tanpa udzur di antara dosa-dosa besar. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan salat Jumat karena menyepelekannya, menganggap ringan, remeh salat Jumat tersebut, maka Allah akan menutup hatinya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan 3 kali ya, salat Jumat, 3 kali salat Jumat. Apakah berturut-turut atau tidak dalam hadis ini mutlak tidak ada berturut-turut atau tidaknya. Yang penting dia 3 kali meninggalkan salat Jumat. Tentu bagi laki-laki ya, maka Allah tutup hatinya. Subhanallah. Maka benar-benar lihat kondisinya, apa betul uzur atau tidak. Ya, kalau dalam keadaan yang tadi masih bisa dicarikan caranya, cari celahnya, cari caranya tadi, metode apa yang bisa dia lakukan, itu belum uzur. Akan tetapi memang ada uzur-uzur syar'i. Kembali ke dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, adanya kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka di saat seseorang tidak mampu mentaati Allah ketika itu dengan perbuatan yang disebutkan tadi, yakni menghadiri salat Jumat, fattaqullaha mastata'tumnya, contoh dia udzur sakit. Nah, ini menyebabkan dia tidak bisa hadir salat Jumat. Ini boleh. Nah, ini udzur namanya, rukhsah dari Allah Ta'ala. Atau dikhawatirkan sakit. Dia khawatir nanti kalau dipaksakan salat Jumat ke masjid, sementara cuaca cukup panas, malah sakit bersin-bersin nanti di masjid. Nah, ini udzur. Ya. Jadi ada dugaan yang kuat juga bahwa dia akan memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Taib. Kemudian diantaranya juga adalah karena alasan safar. Ya. Atau udzur-udzur yang lainnya yang memang nyata di situ ada masyaqqah, ada kesulitan yang benar-benar tak bisa dia elakkan. Seperti tadi contohnya, kalau memang dia sangat kesulitan tidak bisa menghadiri salat Jumat, semoga itu menjadi rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini jujurlah kita di dalam melihat kondisi. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyakit-penyakit hati bisa melencengkan kita dari jalan yang hak? Jika benar, jenis penyakit apa saja yang harus kita hindari? Jazakallah khairan wa jazakallah khairan. Tayyib, penyakit hati jemaah yang muliakan. Ini penyakit yang paling berat. Ya, kalau ditanyakan apakah bisa melencengkan kita dari jalan yang benar? Iya. Karena inilah penyakit yang paling parah. Nabi SAW katakan, ala fa inna fil jasadi mudghah, fa in salahat salahal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi SAW, di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh amalan seseorang. Dia akan menempuh jalan yang hak terus. Akan tetapi apabila segumpal darah ini busuk, buruk, rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya dia. Dia akan menempuh jalan kebatilan, meninggalkan yang hak. Maka segumpal darah itu adalah hati, kata Nabi SAW. Maka di antara penyakit hati yang paling rusak, yang paling banyak merusak adalah, disebutkan para ulama, 2 hal yang paling merusak, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat
Ya, ini kesamaran, kerancuan dalam berpikir. Yang tadi sudah jelas dibikin samar lagi, itu syubhat namanya. Ragu-ragu dalam menerapkan agama. Ya, adanya keraguan di dalam kebenaran Islam ini, itu syubhat. Dia sudah tahu dari awal sholat itu wajib. Tapi karena terdengar orang mengatakan, boleh lo meninggalkan sholat. Nah, ini mulai masuk keraguan-raguan dalam diri dia. Itu penyakit hati yang parah. Dia tahu, hadisnya tahu musik itu haram. Dia tahu. Tapi ada orang yang menyatakan, oh boleh lo musik Islami. Disinilah mulai syubhat itu masuk. Dia udah tahu karena ada hadis yang sahih di situ, ada hadis. Tapi dia coba-coba dengar ke sana ke sini cari perbandingan. Akhirnya masuklah syubhat dalam hatinya. Ini yang paling merusak dia. Yang kedua adalah syahwat, yang memperturutkan seluruh keinginan hawa nafsu syahwat. Yakni seseorang mencari makanan yang haram itu karena syahwatnya dia, karena keinginannya dia, akhirnya menghalalkan segala cara. Maka dia makan barang haram, makanan yang haram. Dia lakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya akan semakin rusak dan akan berpaling dari yang hak. Dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda." Apabila seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka ditorehkan tinta hitam satu titik dalam hatinya. Ya, satu dosa dijadikan tinta hitam satu menutup hatinya. Fa idza huwa nazagha wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia segera bertobat, segera dia tinggalkan dosa itu, maka dibersihkan lagi tadi tinta ya noda hitam tadi. Wa in 'ada zida fiha hatta taghlu qalbu. Kalau dia mengulang lagi dosa tadi, terus-terusan dalam dosa tidak bertobat, maka akan ditutup penuh hatinya. Ya itulah ya penutup dari hatinya yang akan memalingkan dia dari kebenaran menuju kebatilan. Ya, maka benar sekali ya bahwa penyakit hati itulah yang melencengkan kita dari jalan yang hak. Allahu a'lam. Tayyib. Kemudian mungkin satu lagi aja ya, barakallahu fikum, karena keterbatasan ya kami yang menyampaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri saya menunaikan ibadah haji tahun 2017. Yang saya berangkat atas talangan haji Bank Syariah. Selama 2 tahun talangan itu saya lunasi. 5 tahun kemudian kami berangkat. Pertanyaan 1, apakah haji saya tidak sah? 2, kalau tidak sah, apa yang harus saya lakukan sesuai sunnah? Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Tayyib. Tentang talangan haji saya secara umum kita pahami. Ya, talangan haji yang namanya talangan itu kan pinjaman sebenarnya. Dipinjamkan dulu oleh bank dana untuk berangkat haji, lalu kita tebus kepada bank. Tentunya bank tidak akan mungkin, walaupun sekelas bank syariah, tidak akan mungkin dibayarkan sekarang 250 juta oleh bank, kita pun bayar ke bank 250 juta, nggak mungkin. Mesti ada tambahan profit bunga. Ya, jadi walaupun bank syariah sebagaimana yang pernah kita telah juga dalam beberapa tulisan, ya tetap belum bisa murni syariah, belum bisa murni dalam simpan pinjam. Ya, kalau dalam persoalan mudharabah, bisnis jual beli mungkin ada ya sisi aman di situ, walaupun seseorang mesti berhati-hati juga. Namun dalam akad pinjam meminjam, maka secara kaidah umum kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Pinjaman mana saja yang menarik keuntungan, maka itu riba. Nah, maka ketika bank memberikan dana untuk berangkat haji, tentu ada kelebihan tambahan yang harus dibayarkan kepada bank. Itulah ribanya.
Maka kalau terjadi demikian, Allahu alam, dia telah melakukan haji dalam keadaan ketika itu menggunakan dana riba. Tayyib. Sekarang dia sadar, ingin bertobat, ya, dengan apa yang pernah dahulu dia lakukan. Yang penting dia tahu dulu ini salah. Karena kalau orang tahu dia salah, ya dia akan punya i'tikad untuk memperbaiki dan untuk taubat. Baik. Maka bagaimana solusinya? Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, ya, ayat 275 potongannya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Tentang perkara riba itu, ya. Ayat awalnya alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya, tentang orang-orang yang memakan riba yang nanti di hari kiamat itu tidak akan dibangkitkan kecuali dalam keadaan kesurupan karena gangguan iblis, gangguan setan. Nah, maka di potongan yang berikutnya Allah katakan apa? Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Lalu siapapun, maka siapapun yang sudah memahami, mendapatkan nasihat dari Allah, memahami dengan benar nasihat Allah Ta'ala, mau'izah dari Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dia tahu, oh ternyata itu riba. Fantaha, lalu dia segera tinggalkan itu, bertobat. Fa amruhu ilallah, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka apa yang telah berlalu itu untuknya, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini sudah berlalu tahun berapa? 2017 tadi. Ya, semoga ini urusannya telah berlalu, itu untuk dia. Artinya semoga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang dia tahu dia sudah bertobat. Maka urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu untuk di waktu-waktu berikutnya untuk menunaikan haji lagi, tafadhal ahlan wa sahlan, itu lebih bagus. Tetapi kalau enggak, ya jangan dipaksakan. Falahu ma salafa, apa yang sudah berlalu itu milik dia. Maka haji dia yang telah berlalu, semoga itu adalah milik dia. Artinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan berikutnya adalah segera senantiasa bertobat kepadanya, dan fa'atbi'il hasanata fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka dengan itu di waktu-waktu berikutnya berbanyaklah amalan-amalan soleh, di mana amalan-amalan soleh tersebut akan menghapuskan amalan-amalan buruk yang kita lakukan di waktu yang lalu. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.